Intervensi ilahi. Abraham berkata tentang Sarah istrinya, "Dia adalah adikku," sehingga Abimelek Raja Gerar menyuruh orang untuk mengambil Sarah. Akan tetapi pada suatu malam Allah berkata kepada Abimelek dalam mimpi firman-Nya, "Kamu akan mati, sebab perempuan yang kau ambil itu adalah istri orang lain." Kejadian 20 ayat 2 dan 3. Kalau kita menganggap bahwa Abraham itu adalah orang yang hebat, sepertinya kita harus mengoreksinya kembali. Sekalipun ia disebut sebagai bapak orang percaya dan dipilih oleh Allah untuk kelak keturunannya melahirkan Mesias, namun hidupnya bukannya tanpa cacat. Rupanya ia sama dengan kebanyakan para pria lainnya yang kerap kali bertindak pengecut, egois, dan takut mati. Sebab 2 kali ia bertindak pengecut dengan berbohong, serta tidak mengakui Sarah sebagai istrinya, bukan untuk kepentingan istrinya atau yang lainnya, tetapi untuk memuaskan egonya yang takut mati. Di pasal sebelumnya, yaitu di Kejadian pasal 12, Abraham sudah pernah berbohong kepada orang Mesir dan mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya dan nyaris diperistri oleh Firaun. Namun Allah campur tangan dan menulai bangsa Mesir, sehingga Sarah dilepaskan dan dikembalikan kepada Abraham. Lalu di pasal yang kita baca, yaitu di Kejadian pasal 20 ini, ia melakukan kesalahan yang sama dan mengakui bahwa Sarah adalah adiknya, meskipun sebenarnya Sarah memang setengah saudara dengan Abraham. Tetapi karena Sarah sudah menjadi istri Abraham, maka tidak seharusnya Abraham berdalih untuk membenarkan dirinya. Sebab di ayat 2 dikatakan bahwa Abraham diam saja ketika Sarah diambil Abimelek dan hendak diperistri. Dalam hal ini, laki-laki Allah melakukan intervensi sehingga Sarah dilepaskan dan dikembalikan kepada Abraham dalam posisinya sebagai istri. Kelemahan Abraham terlihat di sini bahwa dia bertindak egois dan takut mati, bahkan ia rela mengorbankan istrinya hanya untuk supaya dia hidup. Dia lupa bahwa tugas seorang suami adalah melindungi istrinya. Namun Allah harus intervensi untuk menjaga supaya janji Allah tergenapi melalui Abraham. Tanpa sadar, kita juga melakukan kebodohan dan tindakan pengecut. Tanpa sadar pula, kita sering keluar dari jalur kehendak Tuhan. Namun Allah yang penuh kasih melakukan intervensi untuk hidup kita. Jangan melawan intervensi Allah, sebab kita pasti akan babak belur. Milikilah kepekaan akan pimpinannya dan bertobatlah kalau kita keluar dari jalur kehendak Allah. Arahkanlah hidup kita kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kiranya renungan firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.